Fajar Nugros kembali memberikan sebuah tontonan thriller setelah sebelumnya cukup oke di film Inang, dan Sleep Call ini menurut gua bener-bener ngambil dengan keseharian yang deket banget, jadi bisa relate gitu gua dengan cerita dan dialog dari pemainnya. Ada Laura Basuki sebagai Dina, Christo Immanuel sebagai Bayu, Bio Wan sebagai Rama, Della Dartian sebagai Bella, Bron Palarai sebagai Tommy. Jelas karena Laura Basuki sebagai karakter utama di film ini, jadi dia punya screen time yang banyak untuk film Sleep Call ini. Dan ya sukses menurut gua, Laura Basuki meranin Dina. Aktingnya juga wah luar biasa menakjubkan. Tapi gue ngerasa kayak chemistry Dina sama Bayu ini nggak kena gitu. Padahal mereka ini digambarin deket lah. Tapi entah kenapa kayak orang asing gitu. Waktu mereka ada scene berdua berasa kayak kaku gitu. Mungkin karena Christo juga grogi atau karena perbedaan umur yang cukup jauh. Jadi kayak berasa segan gitu. Gua masih menyisakan pertanyaan sih kelar nonton di film, karena karakter dari ibunya Dina ini kayak berasa nggak jelas gitu kenapa tiba-tiba dia ada di rumah sakit jiwa, dan sepanjang film pun nggak ada adegan ataupun dialog yang menguatkan kalau si ibunya Dina ini beneran gila. Depresinya ibu Dina ini juga nggak digambarin gitu kayak gimana. Cuma yang gua tahu ya ibunya Dina ini stres doang punya suami yang main kekerasan mulu. Untuk karakter lain kayak Danang, Rachel, Rahel, V-nya, Benny itu digambarin sebagai rekan kerja Dina yang apa ya, polos-polos lucu gitu buat ngasih elemen komedi di filmnya. Karena nih film thriller juga dan ada adegan gorok leher lah, serta berdarah juga. Menurut gua udah keren banget, adegan pembukanya udah dikasih tahu kalau ini film bakal ada berdarahnya, dan ya kalian jangan lewatin adegan pembukanya itu. Bahkan gua suka juga dengan pemilihan outfit Laura Basuki waktu nyari di mana rumah Rama. Terus ada dia yang pakai gaun juga kan, jadi kayak berasa vibes Jepang gitu rasanya. Apalagi dengan backgroundnya dengan bunga kuning dan ya langit-langit gitu. Sebenarnya selain puas dengan apa yang Fajar Nugros kasih di film Sleep Call ini, gue juga bingung gitu. Waktu kelar filmnya kayak berasa ada yang ngeganjel. Di film kan clueless ya, scene per scene-nya itu seolah ngasih petunjuk gitu. Kayak si Dina ini nuangin makanan kucing di kontrakannya, tapi alasan kenapa dia nuangin gitu nggak dijelasin karena apa. Atau Dina pernah punya kucing terus mati sampai bikin Dina ngerasa kehilangan atau apa gitu. Mana di endingnya ditambahin pernik kucing juga kan. Kayak waktu kecil dia ternyata ada boneka kucing kecil, terus gedenya dia punya semacam hiasan kucing gitu. Cuma penontonnya nggak dikasih penjelasan atas scene yang udah dikasih gitu. Penontonnya kayak disuruh nyari jawaban sendiri. Jadi ya malah bikin nambah pertanyaan lagi kan. Meskipun pertanyaan yang di awal tentang Rama itu sebenarnya kayak mana sih orangnya, terus si Dina yang udah mulai bisa hidup di dunia nyata dibanding Sleep Call mulu. Dan akhirnya bisa kayak ngebuka hati buat orang lain masuk. Dan ya plot twist yang bikin juga, walaupun beberapa udah paham sih. Gue cukup enjoy dan waktu kurang lebih 2 jam beneran nggak berasa. Karena ini film selain serius dalam bercerita, tapi jokesnya cukup nyampe di gua. Bahkan di menit-menit awal setelah opening scene gua ketawa loh. Padahal adegannya cuma senyum, marah doang. Ini jokes filmnya kayak berasa nggak dibuat-buat gitu ya, natural aja sesuai dengan karakter masing-masing di film ini yang lempeng, ekspresif, ukti banget juga ya, ukti. Walaupun nih film thriller, tapi pace-nya nggak yang cepet betul gitu. Nih film pelan-pelan ngasih gambaran dari Dina yang semakin lama semakin depresi, makin stres, dan ya makin nggak karuan dengan pelan-pelan tapi ngena gitu. Sebenarnya nih film bukan yang ngasih musik berlebihan, bahkan bisa dibilang minim banget karena ngikutin dari suasana hati Dina dan kebanyakan musik-musik yang kelam gitulah. Dan ambience-nya berasa banget baik di kantor, kontrakan Dina, itu yang ngebikin film ini suasananya kayak emang natural gitu. Nyeritain tentang Dina yang kelilit pinjol dan dia bingung gimana cara ngelunasinnya. Dina ini digambarin sebagai orang yang nelponin dan nagih orang yang minjem online juga. Jadi karena dia tahu gimana rasanya punya utang, dia ini nggak tega gitu buat nagih, dan inilah yang jadiin kerjaannya kehambat. Gue suka nggak suka sih sebenarnya dengan cerita yang diangkat, karena mungkin banyak yang pengen dibahas dalam satu film ini ya. Kayak stresnya hidup di Jakarta, fenomena sleep call, bahayanya nyebarin data pribadi dan jejak digital, terus nyeritain tentang beratnya jadi perempuan dan cita-citanya yang gagal. Sleep Call berasa serba nanggung gitu, nggak ada satupun topik bahasan yang bisa benar-benar dibuat secara total dan matang apa yang pengen dibahas oleh ini film. Intinya yang gua tangkep ya orang gila, udah itu aja tentang Sleep Call ini.
Nih film menurut gua udah oke banget dalam ngasih sinematografi, tone warna yang dikasih juga beda-beda. Karena nih film kan ngebagi dunianya Dina itu jadi dua kan, dunia nyata dan dunia khayalan dia waktu sleep call sama Rama. Menurut gua oke. Intinya nih film shot dan secara visual oke banget. Apalagi yang kayak gua bilang di awal, ada adegan Dina yang kayak dipenuhin bunga, itu berasa kayak vibes Midsommar atau vibes Jepang gitu. Gua suka. Yang pengen ngelihat cantiknya Laura Basuki dan kepiawaiannya dalam berakting indah, marah-marah, lucu juga. Tonton ini kalian bakal puas mungkin ya. Dan nih film juga ratingnya 21 plus. Jadi ya jangan salah memilih tontonan, karena berbahaya juga nih film. Selain ada adegan yang bikin mata nggak kedip, ada juga adegan berdarah. Jadi ya silakan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi video. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.